Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa menyapa Anda semuanya dalam acara pengajian digital Aisyah. Nah, sekarang Aziz sudah bersama tentunya dengan ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kabarnya gimana ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan juga sehat. Oke, kalau boleh tahu ini ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah mana? Kalau boleh tahu? Pekalongan Utara, Masya Allah. Semoga sehat ya, masih puasa ya ibu ya? Sudah bolong? Sudah. Soalnya perempuan ya bu ya, kadang ada bolong kayak gitu kan ya, tapi nggak masalah. Tapi kalau mamanya ibu-ibu di sini ada yang nggak bolong, nanti Aziz bakal kirim Avanza. Nggak mungkin ya, karena perempuan pasti bolong, jadi nggak mungkin kekirim Avanza. Luar biasa sekali buat pemirsa yang ada di rumah pagi hari ini, sangat luar biasa. Memasuki Ramadan minggu kedua, tentunya kita bisa berkumpul kembali bersama dengan ibu-ibu PAC dari Pekalongan Utara ya. PCA, mohon maaf ya. PAC kayak apa gitu ya. PCA, pemirsa yang ada di rumah. Nah, untuk episode kali ini tentunya kita bakal membahas topik ataupun tema mengenai kedudukan anak dalam Al-Quran. Namun sebelum Aziz membahas ataupun memberikan waktunya untuk Bu Ustazah pada pagi hari ini, Aziz juga ingin menyapa nih untuk tamu kehormatan di pagi hari ini. Selamat pagi tentunya kami ucapkan kepada yang terhormat untuk Ketua Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Kota Pekalongan, Dr. Randa Endang Supriyanti. Assalamualaikum. Ibu Endang, Masya Allah. Sehat ya Ibu Endang? Masya Allah, Bu Endang di sini berseri-seri cantik gitu ya pemirsa ya. Luar biasa. Dadanya dari jam berapa Bu Endang? Dari sahur sampai sekarang belum tidur lagi ya Bu Endang ya. Untuk khusus spesial pengajian digital Aisyah pada kesempatan hari ini. Kemudian, selain ada Bu Endang, kita juga sudah kedatangan ada Ketua Majelis Tablik PDA Kota Pekalongan, ada Ibu Eko Intiningsih, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Ibu Eko. Masya Allah, Ibu Eko di belakang sana jauh ya Bu Eko ya. Tapi sehat ya Bu Eko? Alhamdulillah luar biasa. Semoga Bu Eko dan keluarga dan seluruh tentunya pemirsa yang ada di rumah serta para ibaratnya jamaah yang hadir di studio Batik TV juga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Selain itu kita juga sudah kedatangan Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Pekalongan Utara, Dr. Randa Siti Masyito. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Bu Siti Masyito? Luar biasa. Tadi sahurnya apa Bu Siti Masyito? Belum malah tanya sahurnya. Mau ikut sahur maksudnya Bu Siti ya. Iya. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Itu sunnah. Dilakukan dapat pahala, dilakukan nggak apa-apa. Oke. Selain itu juga kita sudah kedatangan pemirsa yang ada di rumah, yaitu Ketua Ranting Aisyah Sekota Pekalongan Utara. Assalamualaikum ibu-ibu. Jawab salam sampai 5 kali ya Bu ya. Iya. Nggak apa-apa, banyak salam banyak pahala, insya Allah ya Bu ya. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, biar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan memasuki minggu kedua ini, tentunya kita juga memang kalau mamanya kegiatan seperti ini juga sangat luar biasa sekali ya. Nah, sebelum tentunya beliau ini menyampaikan materi, kita juga Aziz akan memperkenalkan untuk pemirsa yang ada di rumah untuk pemateri ataupun narasumber kita hari ini, yaitu ada Dr. Randa Lestari Widyastuti ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana? Panggilnya Bu Ustazah, Bu Nyai, Bu Lestari, Nopo siapa ini? Bu Jendra loh. Beda ya. Bu Lestari ya. Iya, Ibu Lestari aja nggak apa-apa. Ini sangat luar biasa sekali ya pemirsa ya. Selain pendidik, namun juga merupakan biasa tausiah biasa mengajar ibu-ibu Aisyah gitu ya, yang ada di Pekalongan. Ya, Ibu, hari ini Bu Lestari bakal menyampaikan topik perihal kedudukan anak dalam Al-Quran. Iya. Gitu ya. Iya. Ini kalau kita bicara tentang kedudukan anak itu memang sangat penting ya Ibu ya. Karena akan menjadi regenerasi bangsa, negara, apalagi regenerasi orang tua itu tersendiri gitu ya. Generasi penerus bangsa. Ya. Betul ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mau ingin detailnya seperti apa, langsung saja kita simak bersama. Ini dia Mailu Hasanah ataupun penjelasan dari pemateri Dr. Andes Ibu Lestari Widyastuti. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat yang sangat indah ini. Dan tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan sehat, nikmat Islam, nikmat segalanya yang telah diberikan pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ataupun mengadakan pertemuan untuk mengikuti kajian digital Aisyah ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa gunakan untuk bekal di akhirat nanti. Sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan warisan kepada kita, ilmu yang tidak terhingga kepada kita semua. Tentunya selain kepada Rasulullah, kita sampaikan juga kepada keluarga, sahabat, dan kita kepada para pengikutnya yang senantiasa mentadaburi dan menjalankan sunnahnya sesuai yang telah dicontohkan oleh beliau. Semoga kelak kita semuanya dapat memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, sebelum kami menyampaikan materi hari ini, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Ya, si entis membeli AC, Cakep. si AC yang membayarnya, Cakep. kepada Mas Aziz sebagai MC, Cakep. terima kasih atas waktunya. Cakep, Masya Allah. Pagi hari minum jampi, pancal sepeda berpayah-payah. Kita di sini bertolabul ilmi di kajian dakwah digital Aisyah. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya yang dirahmati Allah. Pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu berhubungan dengan kedudukan anak di dalam Al-Quran. Telah kita ketahui bersama bahwa anak adalah merupakan suatu karunia, anugerah yang tidak ternilai harganya, khususnya bagi kita sebagai orang tua. Anugerah ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang telah dipercayakan ini harusnya kita syukuri dan betul-betul kita harus pandai bersyukur. Kehadiran seorang anak merupakan hal ataupun sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya, karena setiap pasangan suami istri tentunya mengharapkan kebahagiaan itu ataupun rumah tangga dengan kehadiran seorang anak itu akan menambah ramai, menambah bahagia di dalam keluarga itu. Karena diharapkan nantinya anak itu bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi orang tuanya. Dan anak adalah dambaan ataupun kebanggaan juga bagi setiap orang tua. Sehingga apapun yang terjadi, kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk mendidik. Ya, karena anak itu nantinya sebagai investasi, sebagai guru, sebagai partner ataupun pasangan, dan bahkan sebagai pelindung dikala kita sudah tua, nantinya bisa menjadikan pelindung bagi orang tua.
Dan anak tentunya kita mengharapkan jangan sampai terjerumus, terutama terjerumus dalam pergaulan bebas yang akibatnya nantinya nanti masuk ke neraka. Ini naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ibu-ibu sekalian, karena anak itu merupakan amanah, merupakan titipan dari Allah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, yaitu yang akan saya bacakan. Yang pasti itu anak adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam penciptaannya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita semakin yakin akan kekuasaannya, yaitu yang tertulis di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Di sini juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis di dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah atau bertauhid, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi berbicara soal anak, di dalam Al-Quran ada 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu anak sebagai perhiasan dunia, atau disebut juga dengan zinatun. Ya, tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yaitu surat keberapa ibu-ibu? Al-Kahfi yang baca, yang tiap malam Jumat kita baca, ya, surat ke-18. Inter ibu-ibu Aisyah memang hebat ya. Surat ke-18 ayat 46 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Dalam ayat ini jelas bahwa anak diposisikan sebagai perhiasan ataupun kekayaan bagi kedua orang tuanya. Lah untuk itu, kekayaan ataupun di dalam ayat ini yang menggambarkan kekayaan itu harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita betul-betul jangan sampai kita salah gunakan kekayaan ini. Yaitu bagaimana kita menerima amanat ini, yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, sehingga bisa menjadikan perhiasan bagi kedua orang tuanya, yaitu perhiasan dunia. Namun perlu diingat juga bahwa kecintaan kita yang berlebihan kepada anak bisa mengakibatkan juga menjerumuskan kedua orang tuanya. Karena apa? Kalau kita terlalu cinta, anak adalah titipan, anak adalah suatu perhiasan, yaitu titipan perhiasan dunia. Ini akan mengakibatkan kita terlena. Yang harusnya anak itu bisa mendorong ataupun memotivasi orang tua untuk lebih dekat kepada Allah,
kepada Sang Pencipta, tetapi justru kalau kita terlalu sayang, akhirnya melupakan, bisa-bisa kita melupakan Sang Pencipta. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita, yaitu naudzubillahi min dzalik ya. Nah, contohnya bagaimana ibu-ibu, kalau kita mempunyai anak, jadi apalagi sudah usia balik, dia sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam. Yang paling mudah sholat 5 waktu. Kita harus ingatkan selalu, nak sudah sholat belum? Lah kita harus selalu mengingatkan, jangan sampai karena saking sayangnya anak masih tidur, misal sholat subuh yang paling susah ya untuk bangun. Lah ini harus kita bangunkan. Jangan dimanja, ya karena terlalu gitu dimanja. Ya, Bu Lestari, ya. Jangan sampai ini nantinya justru akan menjerumuskan orang tua kita. Ya. Kita nggak bangun, biarin aja, kasihan. Itu ini yang salah ya. Bu Lestari, ini kayaknya kita harus istirahat terlebih dahulu, break terlebih dahulu ya, karena waktunya sangat mepet ya. Nggak apa-apa ya Bu Lestari, kita potong ya. Ini padahal baru nyampe 1 ya, karena ada 4 atau 5 ya Bu Lestari kalau nggak salah ya. Ada 4. Nanti mungkin after istirahat bisa disampaikan, tapi kekurangan poinnya mungkin gitu ya Bu Lestari ya, karena kita nanti di segmen kedua harus ada sesi tanya jawab ini buat pemirsa yang di rumah. Nah, buat pemirsa yang di rumah juga pasti penasaran gitu kan, sebenarnya selain ada tadi sebagai perhiasan anak merupakan perhiasan dunia, terus yang ketiga ini apa sih? Dan jangan kemana-mana, tetap di program Pengajian Digital Aisyah. Baik, terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah yang masih setia bersama kami. Tentunya ini sangat luar biasa sekali, kita masih membahas tema perihal kedudukan anak dalam Al-Quran. Masih di program Pengajian Digital Aisyah. Luar biasa, masih semangat ibu-ibu? Semangat ya, jangan yang pojok jangan ngantuk ya Bu ya, ada kamera nanti malu gitu kan ya. Aman ya tapi ibu-ibu ya? Aman, Masya Allah ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga semoga masih semangat gitu kan, karena ini sangat menarik sekali tema episode kali ini pemirsa, karena kita membahas mengenai kedudukan anak dalam Al-Quran. Tadi baru disampaikan sama Bu Lestari hanya 1 gitu, padahal ada 4 gitu ya Bu Lestari ya, kedudukannya apa saja. Mungkin bisa dilanjutkan gitu ya. Silahkan Bu Lestari. Terima kasih Mas Aziz. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan yaitu yang kedua ya, kedudukan anak yang kedua yaitu anak sebagai penyejuk hati ya, atau qurrata ayun, yaitu anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sesuai di dalam Quran surat Al-Furqan, yaitu surat ke-25 ayat 74 yang biasa sering kita baca, ibu-ibu semuanya mesti setiap hari membaca ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami kepada kami, yaitu istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi maksud qurrata ayun di sini adalah anak yang soleh, anak yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi sesama. Itu. Terus selanjutnya, kedudukan yang ketiga yaitu sebagai ujian. Anak sebagai ujian atau sebagai cobaan. Di dalam firman Allah Quran surat At-Taghabun, yaitu surat ke-64 ayat 15. Langsung aja artinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Quran surat At-Taghabun ayat 15 ini juga ada sama tertulis di surat Al-Anfal, yaitu surat ke-8 ayat 28. Ya.
Jadi jelas bahwa makna dari fitnah, anak sebagai fitnah yaitu ujian yang bisa memalingkan kedua orang tuanya untuk tidak taat kepada Allah atau kita melupakan pada Sang Pencipta. Karena anak selain perhiasan, selain sebagai penyejuk hati bisa mengakibatkan fitnah bagi kedua orang tuanya. Makanya kita harus pandai menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita sebagai orang tua. Berhati-hati, jangan kita sampai terlena, tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena realita di lapangan banyak kita jumpai, ya, banyak kita jumpai yang mengakibatkan keterlenaan orang tua kepada Allah Sang Pencipta, ya, yaitu di mana kita orang tua itu bekerja sehari full banting tulang untuk siapa? Untuk istri dan untuk anak. Tetapi di sini kadang kita lalai akan pendidikan akhlak anak-anak karena full bekerja di luar, anak-anak terlupakan. Di sisi lain kita bekerja full dalam satu hari, kita juga melupakan Allah yang seharusnya sholat tepat waktu, akhirnya sholatnya tertunda-tunda. Inilah, jadi kita harus pandai-pandai menjaga, jangan sampai anak itu menjadikan fitnah. Jangan sampai anak juga menggelincirkan orang tua. Dan yang keempat, kedudukan yang keempat yaitu anak menjadi musuh atau disebut dengan aduwun, yang tertulis di dalam firman Allah Quran surat At-Taghabun 64 ayat 14. Langsung saja artinya ya ibu-ibu. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi surat ini jelas mengingatkan kita bahwa di antara istri, anak, ya karena itu suami, istri, tentunya juga kita di antara suami juga, ya, dan sebaliknya di antara itu juga ada bisa menjadikan musuh buat kita, ya, di dalam keluarga itu. Jadi bisa menghalangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menghalangi kita akan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitanya tidak sedikit yang berseteru dengan orang tua. Seperti kasus yang lampau, ada anak bisa menuntut orang tua karena hal yang sepele, yaitu warisan. Ini jangan sampai, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita. Sehingga kita bisa melepaskan anak-anak kita itu dengan qurrata ayun lah itu. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai menjerumuskan anak karena sayang berlebihan, tidak memperhatikan pendidikan ataupun akhlak-akhlak anak kita. Oke, Itu Masya ya. Allah ya, ternyata memang selain anak itu bisa menjadi perhiasan ataupun penyujuk, ternyata juga bisa menjadi ujian ataupun musuh ya, Bu Lestari ya. Kita sebagai orang tua gitu kan, kita Aziz belum ya mungkin pemirsa calon gitu kan, pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di sini, ini kayaknya perlu banget gitu ya untuk memperhatikan hal-hal yang detail ataupun hal yang kecil gitu kan, agar anak tidak menjadi musuh ataupun tentunya ujian untuk kita semuanya. Bu Lestari, terima kasih banyak untuk Maido Hasananya ya, luar biasa. Kita harus potong karena memang kita harus masuk ke segmen selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab untuk ibu-ibu yang ada di sini. Coba kita cek terlebih dahulu semangatnya ibu-ibu yang di sini, masih semangat apa tidak ya pemirsa ya. Ibu-ibu, masih semangat? Luar biasa, masih semangat gitu ya. Gimana tadi yang sudah disampaikan sama Bu Lestari, sangat luar biasa sekali ya. Mendengarkan ibu-ibu, menyimak dengan baik? Alhamdulillah. Coba Aziz tanya, ada berapa? Luar biasa ya. Oke deh, kalau mamanya sudah tahu ada 4 gitu kan kriteria anak tentunya dalam apa tuh namanya Al-Quran, ini pasti ibu-ibu juga sudah siap untuk menanyakan gitu kan ya. Oke, buat ibu-ibu di sini ada yang sudah siap untuk bertanya? Mungkin bisa tunjuk tangan. Oke, Ibu, silakan Ibu, mungkin bisa dibantu untuk tim, bisa duduk aja, enggak apa-apa Ibu, biar nanti kameramen yang menyorot. Silakan Ibu bisa perkenalkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudah dari PCA Utara, Ranting Kerapiak Lor. Oke, Ya, Ranting Kerapiak. Ibu Mahmudah. Iya. Monggo Ibu Mahmudah. Yang saya tanyakan, anak sebagai ujian. Bagaimanakah sikap kita dan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai orang tua apabila menghadapi anak kita membuat masalah yang menjadikan diri kita sedih karena pelakuan anaknya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Hamidah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bu Hamidah. Mungkin langsung dijawab aja ya Bu Lestari ya, biar lu ingat gitu kan untuk iya, Ibu Mahmudah. Nah, saya tadi bilangnya Ibu Kelapa Muda ya. Aduh, jadi ingat buka puasa ya. Iya. Gimana Bu Lestari? Ya, langsung dijawab saja ya. Terima kasih. Monggo silakan Bu Lestari. Terima kasih. Baik Bu Mahmudah, akan saya jawab untuk pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita menghadapi anak sebagai ujian ya, yang mungkin membuat hati kita sebagai orang tua itu susah, sedih kayak gitu ya. Kuncinya satu kok Bu, mudah. Hanya 5 huruf. Yaitu sabar. Dah, kuncinya itu sabar. Sabar kelihatannya pendek ya, sabar. Tapi ternyata luar biasa sabar itu. Ya. Sabar, bukan sabar itu ada batas. Tidak ada sabar kata-kata ada batasnya. Tidak ada. Kalau kita menghadapi anak kita dengan kesabaran kita dalam mendidik, apapun itu ujian yang diberikan pada kita, dengan penuh kesabaran, insya Allah ada pahalanya yang akan diberikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memetik hasilnya nanti, ibu-ibu. Ya, karena kesabaran itu juga banyak sekali dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ujian bagi anak, bagi orang tua, di mana anak itu kadang-kadang menguji orang tua. Contohnya yaitu aplikasi kita bagaimana sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anak kepada orang tua pada waktu kecil. Banyak sekali pertanyaan kadang-kadang yang tidak masuk akal kan Bu, seperti itu. Kita harus sabar, kita harus mencarikan solusinya. Apa pertanyaan ini dan bagaimana supaya jawaban kepada anak itu puas, tidak menyakiti anak. Ya, terus juga sabar di dalam mendengarkan keluh kesah anak. Anak curhat kepada kita, kita juga harus menjadi pendengar yang setia. Jangan sampai anak itu berkeluh kesah kepada orang tuanya, tapi kita justru sak penake dhewe. Orang Jawa mengatakan masa bodoh. Itu. Jadi jangan sampai kita dengarkan. Kita harus sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jangan hanya bicara saja, tetapi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Juga kita harus ikhlas menghadapi segala permasalahan yang diberikan oleh anak kita kepada kita. Kita harus ikhlas itu Bu. Dan masih banyak lagi. Ya, jadi intinya mendidik anak itu kita harus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang nantinya kita akan bisa memetik hasilnya. Itu Bu Mahmudah, bisa dipahami ya? Ya. Luar biasa nih Bu Lestari, itu tegas ya jawabnya ya. Gimana Bu Mahmudah, sudah puas jawabannya? Alhamdulillah. Jadi Bu Mahmudah nanti kalau anaknya bikin jengkel sabar, anaknya pingin iPhone sabar, pingin beliin mobil sabar Bu. Karena sabar memang nggak ada batasnya ya Bu Lestari ya. Tapi nggak gitu juga ya Bu Mahmudah ya. Iya. Ini luar biasa sekali ya buat pemirsa yang ada di rumah. Memang kalau kita berbicara tentang sabar itu luar biasa ya, nanti akan apa hasil yang akan kita petik ya Bu Lestari. Insya Allah ya. Tapi memang untuk mencapai kesabaran itu sulit gitu ya Bu Lestari ya. Iya, semoga para jamaah ataupun ibu-ibu di sini ini memiliki kesabaran yang sangat luar biasa ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu-ibu masih semangat kan? Masih semangat tapi kok kayak lesu gitu pemirsa ya. Oke, sekarang kita buka lagi untuk pertanyaan yang kedua. Silakan buat Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan Ibu, bisa langsung salam kemudian tanya pertanyaannya apa. Monggo. Assalamualaikum. Saya Ike Hasan dari PRA Limas. Oke. Tadi Ibu menjelaskan anak sebagai penyejuk hati atau kurota ayun. Saya ingin menanyakan bagaimana ciri-ciri anak sebagai penyejuk hati, Ibu.
Masya Allah. Terima Terima kasih kasih. Bu Ike atas pertanyaannya ya. Bu Lestari, Iya. langsung dijawab aja ya. Iya, Tapi sebelum dijawab, Asis boleh jawab sebentar nggak, Bu? Monggo. Ciri-cirinya seperti Asis. Loh! Enggak ya. Yang benar nanti akan dijelaskan sama Bu Lestari. Monggo Bu Lestari. Ya, terima kasih Bu Ika untuk pertanyaannya, yaitu ciri-ciri anak yang kurota ayun ya. Ya. Ya, kurota ayun itu bagaimana? Yang pertama yaitu anak itu adalah anak yang soleh solehah, Masya Allah, amin. taat menjalankan perintah Allah. Itu jelas ya. Dan menjauhi larangan-larangannya. Itu jelas apa yang di dalam Al-Qur'an itu ada, dia jalankan dan dia jauhi apa yang dilarang. Itu. Dan juga anak taat beribadah. Taat beribadah khususnya sholat 5 waktu yang akan dihisap nanti yang utama itu, ya. Dan bila keluarga itu orang tuanya memberikan contoh untuk beribadah, anak itu pun otomatis akan mengikuti contoh yang diberikan oleh orang tua. Yang mana doa dari Nabi Ibrahim yang tertulis di dalam surat Ibrahim surat ke-14, yaitu surat Ibrahim ayat 40 yang bunyinya Robbits alimuki masolati wa min duriyati robbana wa taqabbal du'a. Ini doa kita harus kita baca, di mana setiap habis sholat mengharapkan, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Jadi itu hanya satu yang diminta, yaitu sholatnya. Karena itu nanti yang akan dihisap. Kalau orang sudah menjaga sholatnya, insya Allah akan terjaga semua amalannya. Insya Allah itulah anak-anak yang kurota ayun, Bu. Jadi cirinya rajin menjalankan ibadah, mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Masya Allah, pripun Bu Ike, luar biasa jawabannya ya. Ini memang kalau umpamanya insya Allah kalau ibadah sholat 5 waktunya dijaga itu insya Allah semuanya akan bisa ikut gitu ya amalannya ya Bu Lestari ya. Semoga jawabannya bisa puas ya Bu Ike ya. Jadi kalau umpamanya nanti anaknya nggak sholat, disuruh sholat. Kalau nggak mau sholat, mau disolatin gitu. Kan itu agak ngeri ya Bu Ika ya. Kalau jangan juga. mau ditambah juga bisa. Ribon. Mencintai Rasulnya. Masya Allah. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang sudah diajari itu juga dilakukan. Iya, mencintai gitu, ya. Allah dan Rasulnya itu tambahannya. Iya. Oke, mungkin bisa ditambahkan ya Bu Ika ya. Nanti bisa diaplikasikan untuk putra-putrinya. Tidak hanya Bu Ika aja, tapi juga pemirsa yang di rumah juga seperti itu. Oke, Bu Lestari, kita kayaknya harus break terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan lanjutin lagi. Dan buat ibu-ibu yang sudah hadir di Studio 1 Batik TV juga nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Ibu-ibu masih semangat kan? Luar biasa ya, karena kita masih ada satu segmen lagi. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, karena nanti kita akan kembali lagi masih di program Pengajian Digital Aisyah. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah yang masih setia bersama kami. Masih tentunya kita membahas perihal kedudukan anak dalam Al-Quran. Masih dalam program Pengajian Digital Aisyah. Luar biasa. Ini kalau umpamanya kita ngobrolin tentang bareng ibu-ibu itu masih semangat ya. Jadi dari segmen 1 semangat, segmen 2 semangat, segmen 3 tidur. Oh, semangat dong. Iya Ibu, jangan ngegas ya. Bukanya masih panjang gitu kan. Oke, kalau tadi sudah kita buka tentang petanya. Ini sangat luar biasa ya buat pemirsa yang di rumah mungkin yang baru saja bergabung. Ini Asis kasih rangkuman singkat. Ternyata memang kalau kita berbicara kedudukan anak dalam Al-Quran ini ada 4 tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Lestari. Yang pertama sebagai perhiasan dunia, kemudian sebagai kurota ayun ataupun kesejukan gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi ujian dan juga musuh pemirsa. Tadi ada beberapa ibu-ibu yang sudah bertanya gitu dan alhamdulillah sudah terjawab gitu dengan jawaban yang sangat akurat gitu bisa dikatakan. Nah, sekarang kita buka kembali ya untuk pertanyaan ibu-ibu Aisyah ataupun jamaah yang sudah hadir di sini. Oke, buat ibu-ibu silakan untuk yang mau bertanya mungkin bisa tunjuk jari. Ada ibu. Oke, silakan monggo Ibu. Bismillah.
Sampun nyala. Kalau belum nyala saya pakaikan korek api. Loh, disumut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lulut Lestari dari PRA Panjang PCA Pekalongan Utara. Ibu Lulu, monggo. Di sini saya akan bertanya yang terkaitan dengan penanya yang kedua, masih dalam lingkar Kurota Ayun. Bagaimanakah kita sebagai orang tua tentunya mempunyai keinginan agar anak-anak kita bisa menjadi penyejuk hati atau Kurota Ayun. Apakah tips ataupun kiat-kiatnya ataupun usaha kita dalam atau untuk bisa menjadikan anak tersebut penyejuk hati bagi kita semuanya? Demikian Ibu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Lulu semangat kayaknya dulu ketua kelas kayaknya ya Bu Lulu ya. Bukan ya ketua RT. Oke, kayaknya Bu Lestari mau langsung dijawab, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Lulut pertanyaannya. Di sini bagaimana kiat-kiat untuk bisa memperoleh anak yang Kurota Ayun ya. Jadi menyejukkan mata kita dan hati kita. Tentunya sebagai orang tua ada beberapa kiat ataupun usaha. Yang pertama yaitu orang tua harus bisa menjadikan tauladan, ya, menjadikan contoh. Karena orang tua merupakan sekolah yang pertama, madrasatun ula bagi anak-anak kita, ya. Dan orang tua merupakan pusat pendidikan bagi anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua wajib beramal soleh, memperbanyak amal soleh, yaitu kita apa yang kita makan sehari-hari itu harus halal. Jauhkan dari barang yang jauhkan dari barang yang haram, yaitu makan dan minum yang halal, ya. Terus juga contoh menjaga sholat kita 5 waktu. Ajaklah anak sholat bersama-sama. Syukur untuk anak laki-laki, ajak ke masjid untuk berjamaah. Itu. Terus juga kita sebagai orang tua bertutur kata yang bagus, berperilaku yang sopan. Itu. Karena anak melihat kegiatan kita sehari-hari, orang tua aku aja seperti itu. Nah ini kita harus bisa menjaga perilaku kita. Terus di samping itu juga terus-menerus berzikir, ya, berzikir, wirid dan berdoa untuk anak-anak kita supaya apa yang diharapkan itu terwujud dan senantiasa menjalankan segala apa yang telah diperintahkan Allah dan sunnahnya. Itu yang kedua. Dan sebagainya ya Bu, itu hanya sebagai contoh saja. Yang selanjutnya, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa metode khususnya untuk ibu-ibu ataupun calon ibu khususnya yang masih hamil nanti kalau kita punya anak perempuan ataupun menantu ya Bu ya. Biasakanlah calon ibu tersebut itu untuk berzikir. Jadi mendidik anak dalam kandungan yaitu memperbanyak, yang pertama memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Sejak anak dalam kandungan sudah kita biasakan mendengarkan orang tuanya ngaji atau membaca Al-Quran, atau kita mungkin bisa nyetel bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Juga sering mengajarkan untuk kita adzan, sholawat Nabi, ya, terus bacaan-bacaan kalimat thayyibah, sehingga anak diharapkan nanti setelah lahir itu sudah terbiasa kehidupan Islami. Itu setelah lahir pun nanti jangan terlewatkan sejak awal tentunya sudah diadzankan oleh ayahnya, ya, adzan dan iqomah. Selanjutnya juga diajarkan selalu pada waktu minum ASI jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Juga setiap aktivitas untuk anak kita selalu berdoa. Itu. Dan tugas orang tua selanjutnya adalah memberikan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Itu penting, ya. Dan yang perlu diingat saat ini, apalagi di era digital, anak jangan sampai kesepian. Ini Bu, kalau kesepian, anak akan lari ke dunia luar, ya. Jadi kita harus perhatikan anak jangan sampai
kesepian, perhatikan pergaulan anak-anak kita. Insya Allah apa yang diharapkan menjadi anak qurrata ayun, penyejuk hati orang tua akan tercapai. Itu Bu Amin, Lulut, amin. terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini detail banget ya. Karena disclaimer aja nih buat pemirsa yang ada di rumah bahwa Ibu Lestari ini merupakan BPPK juga ya. Mantan ya Ibu berarti ya Bu ya. Karena sampun purna seperti itu. Jadi tahu detail bagaimana untuk mengurus putra-putri gitu. Karena memang anak-anaknya banyak ya di sekolahan ya. Bu Lestari luar biasa. Memang mungkin kekurangan dari ibu-ibu zaman sekarang, bukan zaman sekarang, ibu-ibu yang zaman dahulu itu tidak mengikuti zaman gitu ya. Jadi agak lumayan ketinggalan. Kadang anaknya kesepian, kemudian lari ke gadget, kemudian bisa tergerus dengan pergaulan bebas gitu ya Bu Lestari ya. Mungkin itu yang perlu dicatat ya buat ibu-ibu semuanya agar anak kita bisa menjadi anak yang qurrata ayun. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Ini jadi dari ngaji kita jadi tahu ya Bu ya. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu ya. Tapi enak tidur apa enak ngaji Bu? Ngaji. Iya. Tidur capek ya Bu ya? Iya. Kalau bahasa Belandanya klosar ya Bu ya. Walaupun dapat pahala juga kan puasa. Tidur dapat pahala, ngaji dapat pahala lebih banyak lagi. Masya Allah. Oke, sekarang kita buka lagi pertanyaan yang selanjutnya. Monggo buat Ibu bisa tunjuk jari. Oke, silakan Ibu bisa bertanya. Nama, kemudian pertanyaannya apa dari PCA mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi sudah dibacakan. Oh ya, nama saya Sri Wigati dari PRA Dukuh. Nggih. Monggo Ibu. Apa yang akan saya tanyakan, kalau tidak salah tadi sudah dibacakan oleh panjenengan juga, yaitu dari surat At-Taqabun ayat 14 yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, mohon diterangkan istri dan anak menjadi musuh bagimu. Demikian Bu yang ingin kami ketahui. Oke, matur suwun Ibu pertanyaannya. Monggo Bu Lestari bisa Terima langsung kasih dijawab. Bu Sri Wigati. Anak dan istri menjadikan musuh bagimu. Seperti sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa anak bisa diharapkan menjadi anak yang sebagai penyejuk hati, ya, sebagai penerang kita. Tapi justru di sini itu justru menjadi musuh, yaitu yang akhirnya akan menjadikan kita terlena dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun dalam Al-Quran. Yaitu contohnya Bu, untuk pendidikan anak, di mana kita harus mendidik anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Karena ini menjadi musuh, justru kita itu orang tua, anak itu menuntut kepada orang tua, yang mana kelalaian orang tua dalam mendidik anak menuntut seperti yang sudah saya contohkan tadi, bahwa anak sampai menuntut orang tua tentang hak warisnya, tentang menuntut kepada orang tua seperti kejadian kemarin, yaitu menuntut di pengadilan tentang warisan. Terus kejadian kemarin yang baru viral, yang dari pajak itu, yang mana kita orang tua harus bisa Rafael ya, kasus Rafael, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, karena keterlenaan orang tua akhirnya justru menjadi musuh. Karena apa? Istrinya begitu sebagai karena semuanya terpenuhi, begitu sayangnya Pak Rafael kepada orang istri dan anaknya, sosialitanya itu tadi, ibunya menjadi seorang sosialita. Lupa tentang pendidikan kepada anaknya. Anaknya menjadi anak yang menghambur-hamburkan kekayaan orang tuanya. Bahkan menjadi seorang, bisa dikatakan penjahat, karena melakukan kekerasan kepada pihak ataupun orang lain. Dan akibatnya anak tersebut sakit. Nah, ini kan menjadikan musuh bagi orang tuanya. Dan orang tua masuk juga ke bui. Selain anak, orang tuanya ke bui. Ini menjadikan musuh. Tidak secara langsung bermusuhan, tetapi menjadikan musuh. Itu seperti itu, Ibu.
Nah, bagaimana sikap ayah seperti itu? Sikap ayah diharapkan di dalam surat At-Taghabun tetap memaafkan. Apa yang terjadi, kesalahan istri, kesalahan anak, itu juga kesalahan sebagai seorang pemimpin. Makanya seorang bapak, seorang pemimpin harus bisa memaafkan. Karena juga berperan serta melakukan kesalahan juga di dalam mendidik istri dan anaknya. Itu Ibu. Bisa dipahami? Ya, iya. Makanya seorang suami itu harus bisa membimbing, mengarahkan istri dan anak-anaknya supaya bisa menjadi istri yang soleha, anak yang soleh dan solehah juga. Amin. Dan seorang pemimpin juga harus bersikap tegas. Jangan semua keinginan istri ataupun anak dituruti ya, kalau orang Jawa seperti itu. Semua diberikan, yang penting kamu senang, tapi melupakan akhlaknya. Ini jangan sampai terjadi, karena sudah banyak contoh yang ada di lingkungan kita. Maka kalau terjadi seperti itu, sekali lagi maafkanlah istri dan anak-anakmu. Dan jangan sampai terjadi kasus KDRT. Ya, jangan sampai terjadi, karena ini dilarang dalam agama. Karena Rasulullah juga sudah mencontohkan sebagai seorang pemimpin harus bersikap lemah lembut kepada istri dan anaknya. Itu saja, terima kasih. Masya Allah. Pripun Ibu jawabannya? Luar biasa, Nje. Oke ya, ini memang dalam sekali kalau memang kita berbicara menjadi apa ya, anak ataupun suami atau istri kita menjadi musuh kita gitu ya, itu sangat yang ditakuti mungkin ya. Tapi gimana pun gimana kita bisa menjalaninya ya Bu Lestari ya, yang penting adalah sabar, yang kedua memaafkan gitu kuncinya. Oke, Bu Lestari mungkin bisa memberikan kesimpulan tapi singkat saja, kemudian sekalian langsung untuk doa mungkin ya dipimpin kalian Bu Lestari. Pripun? Oke, monggo mungkin kesimpulan. Doanya nanti doa kafaratul majelis saja ya. Oh ya boleh, kesimpulan mawon berarti. Monggo Bu Lestari. Yeah. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Untuk terakhir kali dalam pembahasan kali ini, kesimpulannya yaitu tentang kedudukan anak di dalam Al-Quran. Intinya bahwa sebagai orang tua, anak merupakan anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan. Amanah ini harus kita pegang teguh betul-betul dengan syukur yang betul-betul syukur kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena dengan anak sebagai harapan orang tua, yang utama kita mengharapkan anak itu menjadi anak yang qurrata a'yun. Amin. Itu. Jadi anak sebagai penyejuk, anak sebagai qurrata a'yun, anak sebagai musuh, anak sebagai ya, penerang ya. Ini kita mengharapkan tentunya yang utama, yang paling tinggi adalah anak sebagai penyejuk hati, yaitu qurrata a'yun tadi. Itu ya. Dan sebagai orang tua mengharapkan anak-anaknya termasuk qurrata a'yun, jangan lupa kita memberikan kewajiban kita kepada anak. Kan ada hak dan kewajibannya. Memberikan kewajiban kita kepada anak, yaitu yang pertama sebagai orang tua, memberikan nama yang baik. Karena nama yang baik nama doa, ya. Doa yang baik itu harapannya anak menjadi yang terbaik bagi kita. Memberikan pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum, ya. Terus juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Jangan sampai kita kecewakan anak-anak kita. Ya, terus juga orang tua harus bisa menjadi contoh atau toladan. Dan selain itu juga harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita di luar sana. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke pergaulan bebas, dan pergaulan bebas itu sangat luas sekali. Dan yang utama lagi, jangan biarkan anak kita itu kesepian. Berikanlah kesempatan, waktu, family time untuk saling curhat di rumah bersama kedua orang tuanya. Itulah untuk bisa menjadi anak-anak dambaan kedua orang tua. Amin. Itu, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan kita menjadi anak yang qurrata a'yun, harapan orang tua terpenuhi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak tentunya Ibu Lestari atas waktunya, materinya, Maido Hasanah untuk hari ini sangat luar biasa ya Ibu-ibu ya. Gimana Ibu-ibu, masih semangat?
Masih semangat tapi tangannya kayak gini sambil merem gitu kan, nggak apa-apa ibu-ibu. Yang penting halal gitu ya. Tapi ini sangat luar biasa sekali ilmunya untuk hari ini Bu Lestari. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya ibu-ibu ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu dengan kesempatan yang berbeda, bertemu dengan pembahasan materi yang jauh lebih bermakna lagi ya. Amin ya robbal alamin. Dan buat pemirsa yang di rumah juga terima kasih banyak kami ucapkan yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kata saya Sis Mahendra harus pamit undur diri dari program Pengajian Digital Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.